Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 130. Keira tidak pernah berpikir untuk menghasilkan uang dari saham. Permohonan pinjaman awal dari Nyonya Olsen hanyalah sebuah alasan. Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Nyonya Olsen terlibat dalam transaksi yang merugikan, jadi setelah mengambil uang itu, dia menaruhnya di pasar saham. Dia tidak berbohong, memang ada informasi orang dalam. Sebagai Nora, ia telah mengembangkan begitu banyak obat klinis sehingga banyak tokoh berpengaruh, yang tidak sabar menunggu obat itu beredar di pasaran, terpaksa membeli darinya. Dengan demikian, Keira memiliki lingkaran sosial yang kuat dan tidak terlihat. Beberapa waktu yang lalu, seseorang yang mendapatkan obat darinya membagikan sepotong informasi, yang tidak digunakan Keira untuk dirinya sendiri tetapi digunakan untuk Nyonya Olsen. Pada saat ini, saham tertentu yang ditampilkan di ponselnya sedang melonjak, hampir mencapai batas harian. Setiap orang yang melihat tercengang. Saham senilai 16 juta telah berlipat ganda nilainya. Itu adalah keuntungan yang luar biasa. Nyonya Olsen juga tercengang. Itu sangat menguntungkan. Keira, kamu pasti juga banyak berinvestasi, kan? Keluarkan sekarang. Saham seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Mendapatkan sedikit keuntungan saja sudah cukup. Nyonya Olsen sangat berpikiran jernih dan tidak pernah serakah. Keira tidak menjelaskan bahwa dia tidak membeli apapun dan hanya mengangguk. Besok aku akan menjualnya dan mentransfer uangnya kembali ke rekeningmu. Nyonya Olsen langsung berkata, jangan. Uang itu sudah dijanjikan kepadamu sebagai mas kawin. Isla benar, kamu harus membeli rumah untuk dirimu sendiri. Tempat kamu dan suamimu bisa tinggal bersama. Kata-kata ini mengandung implikasi yang jelas. Keira melihat ke arah Isla dan Jake. Setelah berpikir sejenak, dia tidak menolak, baiklah. Hal ini membuat Nyonya Olsen senang. Isla memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara. Keira, bukan berarti ibu usil, tapi menjadi simpanan seseorang pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhormat. Lihatlah ibumu, dia telah hidup dalam bayang-bayang sepanjang hidupnya, dia sama sekali tidak bahagia. Jika kamu punya anak, mereka akan seperti kamu, dengan identitas yang canggung, tidak mendapatkan simpati. Jika mereka hidup dengan baik, orang akan mengatakan mereka mencapainya melalui rencana, jika tidak, orang akan mengatakan mereka pantas mendapatkannya. Keira menegangkan rahangnya dan meletakkan garpunya, hendak berbicara. Diam. Nyonya Olsen memotong perkataan Isla dengan kasar, terkejut dengan apa yang didengarnya. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Namun Isla hanya mencibir. Dia sudah menikah dengan Jake dan tidak perlu lagi mempertimbangkan perasaan Nyonya Olsen. Dia berkata langsung, aku mengatakan yang sebenarnya, bukan. Lagi pula, aku melakukan ini untuk kebaikan Keira sendiri. Atau menurutmu baik bagi Keira untuk memiliki status seperti itu? Kau tidak keberatan sama sekali dengan Poppy. Nyonya Olsen terdiam. Isla melanjutkan. Aku belum pernah melihat anak haram diperlakukan dengan tulus oleh istri keluarga. Ayah sendiri yang bilang kalau dia tidak akan peduli padanya, tapi kamu memperlakukannya seperti permata. Bu, apakah itu artinya di matamu, aku tidak sebanding dengannya? Dia menundukkan kepalanya untuk menyeka air matanya lalu menatap Keira. Apa kamu puas melihatku dimarahi ibu seperti ini? Keira menganggap Isla sama sekali tidak masuk akal. Ia bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Isla kali ini. Sesaat kemudian, Jake tiba-tiba berdiri, melotot ke arah Keira. Cukup, anak haram terus-terusan membuat masalah di keluarga ini. Nyonya Shirley, Tuan Taylor, kurasa kalian benar-benar perlu merenungkan diri. Dulu kupikir Isla sudah berubah, tapi ternyata, Isla tumbuh dalam keluarga seperti itu. Favoritisme kalian adalah akar penyebab Isla menjadi seperti ini. Dengan status bergengsinya, Taylor tidak berani membantah Jake. Nyonya Olsen ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat sikap Isla yang seperti korban, dia tidak dapat berbicara. Dia merenungkan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar terlalu keras terhadap Isla sejak kecil? Nyonya Olsen tampak tertegun. Jake kemudian menatap Keira. Dan kau pikir kau peduli pada Nyonya Olsen, tetapi tahukah kau bahwa kau tidak punya hak untuk peduli padanya? Atas dasar apa kau peduli padanya? Setiap kali kau menunjukkan perhatian, itu akan membuat Nyonya Olsen dan Isla menjauh. Setelah mengatakan ini, dia mengerutkan kening.
Anak haram harus tetap tinggal di sudut gelapnya. Jangan terus-terusan keluar untuk membuat orang jijik. Dia seolah sedang memarahi Keira, tetapi melalui Keira, seolah-olah dia sedang memarahi orang lain. Keira mengatupkan rahangnya. Nyonya Olsen sudah berbicara untuk menegurnya. Jake Horton, kau sudah keterlaluan. Dia tidak akan pernah merendahkan diri padanya hanya karena dia memiliki status tinggi. Taylor menepuk tangannya, tetapi Nyonya Olsen menarik tangannya dan mengerutkan kening pada Jake dan Isla. Seseorang tidak dapat memilih orang tuanya. Tidak adil bagimu untuk berbicara kepadanya seperti ini. Isla langsung menangis. Apakah adil bagimu untuk membiarkan dia mengambil cinta keibuan yang seharusnya menjadi milikku? Jake juga mengerutkan kening. Nyonya Shirley, kamu harus mengerti bahwa Isla adalah putrimu. Keira adalah musuhmu. Nyonya Olsen ingin bicara lebih banyak, tetapi Keira menarik lengan bajunya. Nyonya, jangan berdebat dengan mereka. Nyonya Olsen terkejut. Keira berdiri. Ia melihat sekeliling dan memasang ekspresi acuh tak acuh. Nyonya, saya datang ke sini hari ini hanya untuk melihat keadaan Anda. Karena Anda dalam keadaan sehat, saya pamit dulu. Nyonya Olsen mengatupkan bibirnya, melihat sekeliling, dan akhirnya berkata dengan pasrah, kalau begitu biarkan aku mengantarmu keluar. Baiklah. Nyonya Olsen mengantarnya sampai ke pintu. Melihat Keira masuk ke mobil, dia bertanya, apakah kamu akan datang lagi? Tidak. Jawaban Keira membuat Nyonya Olsen merasa hampa di hatinya. Keira kemudian tersenyum. Tapi kita bisa bertemu di tempat lain. Kamu belum bertemu suamiku. Lain kali, aku akan memperkenalkannya kepadamu secara resmi. Nyonya Olsen tersenyum, baiklah. Bentley milik keluarga Horton segera meninggalkan kediaman Olsen. Begitu mobil itu berbelok di tikungan dan menghilang dari pandangan, Nyonya Olsen tiba-tiba berbalik, memegang tangan Bibi South, dan menyerahkan sehelai rambut yang telah ia cabut dari kepala Keira sebelumnya. Cari agen dan lakukan tes paternitas untuk mengetahui apakah Keira benar-benar putri Taylor. Bibi South terkejut. Apa maksudmu? Nyonya Olsen menunduk dan tidak menjawab. Bibi South mengerti bahwa dia tidak perlu bertanya lebih jauh dan mengangguk. Baru pada saat itulah Nyonya Olsen masuk kembali ke ruang makan, melihat Isla, Jake, dan Taylor tersenyum dan mengobrol lagi seolah-olah mereka akan selalu menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis tanpa kehadiran Keira. Namun entah mengapa, Nyonya Olsen selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Setelah dia berjalan mendekat, dia tidak menyebut-nyebut Keira lagi. Keluarga beranggotakan 4 orang itu menyelesaikan makan mereka, lalu kembali ke sofa untuk mengobrol sebentar, dan saat Isla dan Jake pergi, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Nyonya Olsen dan Taylor melihat mereka keluar dari ruang tamu, dan tepat saat mereka keluar, pengasuh anak itu berlari menghampiri dengan panik. Nyonya, suami Nona Keira telah tiba. Bab 131. Nyonya Olsen sedikit terkejut. Dia kemudian menyadari bahwa jika Keira tidak pergi, dia sebenarnya datang tepat waktu. Taylor mengerutkan kening. Dia sudah di sini sekarang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pengasuh itu tersenyum canggung. Saya hanya sedikit takut, itu saja. Isla mencibir. Kau terlalu penakut. Seberapa menakutkan suaminya sampai membuatmu takut seperti itu? Ayah? Ibu, ayo kita pergi dan lihat sendiri. Dia merangkul Jake dan mengikuti di belakang Taylor dan Nyonya Olsen menuju pintu depan. Sesampainya di sana, mereka semua mengerutkan kening saat melihat pria di depan mereka. Mereka melihat seorang pria jangkung berdiri di sana, mengenakan pakaian kerja. Seluruh tubuhnya kotor dan berlumuran lumpur. Wajahnya dilap bersih, memperlihatkan fitur-fitur yang halus dan dalam, tetapi rambutnya berantakan. Jelas dia baru saja keluar dari lokasi konstruksi. Matanya sedikit berbinar saat melihatnya. Permisi, apakah ini rumah Keira Olsen? Scott Martin adalah seorang ekspatriat yang baru saja kembali ke Krera untuk mengerjakan proyek real estate tahun ini. Ia tidak begitu memahami budaya Krera, apalagi mengapa, ketika ia mengetuk pintu dan berkata ingin mengembalikan payung Keira, pengasuh itu berbalik dan berlari setelah mendengarnya. Bahasa Kretanya agak canggung, sehingga tidak nyaman untuk didengarkan. Kerutan di dahi Isla semakin dalam. Dialek apa itu? Kenapa aksennya begitu kental? Jake pun menunjukkan ekspresi meremehkan. Pria di depan mereka memiliki wajah yang baik, dengan alis tebal dan dalam serta mata yang besar. Ia memiliki sedikit pesona yang eksotis, tetapi pakaiannya jelas menunjukkan bahwa ia bekerja di lokasi konstruksi.
Dia tidak menyangka Keira akan menjadi gigolo seperti itu. Pantas saja dia memegang erat Louis dan tidak mau melepaskannya. Meskipun pria ini setampan Louis, jika dilihat dari latar belakang keluarga, mereka sangat berbeda. Setelah dia dan Isla menunjukkan rasa jijik mereka, Nyonya Olsen langsung berkata, "Ya, apakah kamu di sini untuk menjemput Keira?" "Dia sudah pergi." "Pergi?" Scott sedikit bingung. "Dia tidak ada di sini." "Maaf, aku akan datang lain waktu." Dia mengangguk dan hendak pergi ketika Isla tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Scott berbalik dan menatapnya dengan bingung. Isla menghampirinya. "Halo, aku adik tiri Keira. Bagaimana kalau kita saling kenal di WhatsApp? Akan lebih mudah untuk menghubungimu jika terjadi sesuatu. Lagi pula, kita sekarang adalah keluarga." Scott langsung mengangguk. "Tentu, saya punya WhatsApp." Dia telah mengajukan permohonan pembukaan akun setelah kembali ke negaranya dan hampir tidak mempunyai kontak siapapun. Dia dengan senang hati mengeluarkan ponselnya, memindai kode QR milik Isla untuk menambahkannya sebagai teman, lalu berkata dalam bahasa Krera yang canggung, "Kita bisa tetap berhubungan kapan saja." "Oke." Setelah meninggalkan informasi kontaknya, Scott mengangguk kepada Nyonya Olsen dan Taylor, lalu dengan menyesal berjalan pergi sambil memegang payung biru kecil di tangan. Taylor mendengus, "Kupikir dia telah menikahi seseorang yang mengagumkan. Sekarang kita bahkan tidak bisa memarahinya seperti dulu saat dia masih di rumah. Apakah dia hanya seperti ini?" Nyonya Olsen langsung menatapnya. "Taylor, jangan menilai buku dari sampulnya. Keira dan suaminya masih muda. Mereka punya potensi untuk masa depan." Taylor bergumam pelan, seorang pekerja kasar biasa. Masa depan apa yang bisa diraihnya? Nyonya Olsen ingin berkata lebih banyak, tetapi Isla terkekeh. Ayah tidak boleh berkata begitu. Mungkin jika Keira bersedia mendukungnya secara finansial, dia bisa menjadi kontraktor di masa depan, kan? Lalu jika kita ingin merenovasi rumah, kita bisa mempekerjakannya." Nyonya Olsen langsung mengerutkan kening. "Isla, jaga mulutmu." Isla cemberut. Setelah drama di keluarga Olsen berakhir, Isla dan Jake pergi dengan mobil sportnya yang flamboyan. Dalam perjalanan pulang, Jake tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu menambahkannya sebagai teman? Interaksi macam apa yang mungkin bisa kita lakukan dengan orang rendahan seperti itu?" Isla sedang sibuk mengirim pesan dan menatapnya sambil tersenyum setelah mendengar pertanyaannya. "Besok adalah hari ulang tahun Profesor Miller, dan kau berencana untuk mengadakan pesta untuknya, kan? Kau telah mengundang banyak teman sekelas dan bercanda tentang membawa anggota keluarga. Keira pasti akan datang, jadi kita harus memastikan keluarganya juga mendapat undangan, kan?" Setelah berkata demikian, dia menunjukkan teleponnya. Dia mengirim pesan kepada Scott di WhatsApp. "Besok kita ada reuni kelas. Kamu juga harus ikut." Scott menjawab, "Apakah Keira akan ada di sana?" Isla berkata, "Tentu saja. Kalau tidak, untuk apa aku mengundangmu?" Scott berkata, "Baiklah, aku juga akan ikut." Wajah tersenyum. Isla mengiriminya alamat hotel. "Sampai jumpa besok." Jake segera mengerti maksudnya dan mencibir. Apa pentingnya jika Keira adalah milik Dr. South? Perusahaan yang ia hasilkan dengan susah payah itu belum go public, dan keuntungan tahunannya hanya puluhan juta. Di kota metropolitan internasional ini, rumah yang layak saja harganya 20 hingga 30 juta. Berapa jumlah uangnya? Dan menikah dengan pria seperti itu. Jake tiba-tiba menantikan pesta ulang tahun besok. Kediaman Olsen. Setelah mengantar semua orang pergi, Olsen naik ke atas dengan pandangan jauh ke matanya. Taylor melirik keluar dan bertanya dengan bingung, "Di mana Bibi South?" "Oh, itu," Nyonya Olsen terdiam sejenak dan berbohong karena suatu alasan. "Saya memintanya untuk membeli sesuatu untuk saya." Taylor mengira itu adalah perlengkapan sanitasi wanita dan tidak bertanya lebih jauh. "Begitu ya, aku akan ke ruang belajar untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan." "Tentu saja, silakan. Aku baik-baik saja." Nyonya Olsen memperhatikan Taylor memasuki ruang kerjanya, lalu kembali ke kamar tidurnya sendiri. Dia duduk diam di sofa, menatap kosong ke udara. Karena kesehatannya yang buruk, dia mengabaikan kedisiplinan Isla, dan sekarang putrinya menjadi tidak dapat dikenali lagi. Itu salahnya. Saat dia sedang memikirkannya, terdengar suara dari luar. "Bibi South telah kembali."
Dia menghangatkan diri sebelum masuk ke kamar Nyonya Olsen agar tidak masuknya udara dingin dan berisiko Nyonya Olsen terserang batuk lagi. Nyonya Olsen segera berdiri dan bertanya, bagaimana hasil tes DNA-nya? Bab 132. Nyonya Olsen bertanya dengan sedikit mendesak. Dia tidak tahu hasil apa yang dia inginkan. Dia bahkan kurang menyadari apa yang akan terjadi di masa depan. Yang dia tahu adalah bahwa dia sangat ingin mengklarifikasi apakah Keira dan Taylor memiliki hubungan keluarga. Lagi pula, amniosentesis yang dijalani Poppy seharusnya tidak mungkin dilakukan untuk berpura-pura. Jadi bagaimana mungkin Putri Poppy bukan Putri Taylor? Kecuali, suatu pikiran terlintas dalam benaknya. Saat Nyonya Olsen sedang merenung, dia mendengar suara Bibi Saud. Nyonya, kenapa terburu-buru? Periode pengujian normal adalah 3 hari. Benar, Nyonya Olsen merasa sedikit kecewa. Pencerahan yang sempat muncul dalam benaknya kini sirna karena gangguan tersebut. Lupakan saja, dia akan menunggu hasilnya. Keira tidak tahu bahwa drama semacam itu telah terjadi di depan pintu rumah keluarga Olsen. Saat ini, dia telah kembali ke villa kecil di kompleks keluarga Horton, ke kamar tidurnya sendiri. Dia telah mengirim pesan kepada Louis untuk memberitahu bahwa dia telah kembali, dan Louis tidak perlu datang dan menjemputnya. Tetapi Louis tidak membalas pesannya. Awalnya Keira tak mempermasalahkan hal itu, namun ketika sudah tengah malam dan belum ada satupun pesan di WhatsApp-nya, ia pun tak kuasa menahan diri untuk melirik ponselnya. Dia biasanya orang yang tenang, dia tidak pernah gelisah ketika seseorang tidak membalas pesannya. Tapi kali ini, apakah Louis mengalami masalah? Dia tiba-tiba merasa sedikit khawatir, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Pesan WhatsApp ke Tom. Apakah Tuan Horton masih sibuk? Tom segera menjawab, ya, itu agak merepotkan. Keira berkata, jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saja saya. Tom berkata, ya, ini bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Keira bertanya, kenapa? Tom berkata, saya tidak berani mengatakannya. Sebaiknya Anda bertanya kepada bos ketika Anda punya waktu. Keira mengerutkan kening ketika dia melihat pesan terakhir. Hal apa saja yang tidak bisa disebutkan? Dia memiringkan kepalanya sedikit. Mungkinkah Louis punya simpanan? Pikiran itu terdengar menggelikan baginya. Selama beberapa waktu, Louis menghabiskan hampir setiap malam bersama orang tua Nyonya Horton, dan dia juga ada di sana. Bahkan ketika dia difitnah sebagai pembunuh dan dikurung, Louis menghabiskan malam-malam itu. Oh, tunggu, itu tidak benar. Malam ketika dia dirawat di rumah sakit, Louis tidak kembali sepanjang malam. Apakah ada hubungan antara kedua hari ini? Keira menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Dia hanya berbaring dan tertidur. Keesokan harinya, Keira tidur sampai jam 9 malam sebelum bangun. Saat membuka pintu, dia melihat Fiona dan Nyonya Horton duduk di sofa. Dia berjalan santai dan bertanya, apakah Tuan Horton sudah pergi bekerja? Fiona ragu-ragu. Keira bertanya, ada apa? Fiona berdeham dan melirik Nyonya Horton tua sebelum berbicara. Baiklah, Tuan Horton tidak kembali tadi malam. Keira mengerutkan kening. Dia mengeluarkan teleponnya, hanya untuk mengetahui bahwa pesan WhatsApp-nya belum dibalas. Dia menegangkan rahangnya. Nyonya Horton yang sudah tua langsung mengangkat teleponnya setelah melihat ini. Apa yang sedang dilakukan bocah nakal itu? Dia tidak pulang ke rumah tadi malam. Apakah dia tidak tahu ini akan memengaruhi kalian berdua dalam membuat bayi? Keira terdiam. Begitu Nyonya Horton tua menelepon, sebuah nada dering terdengar dari luar pintu. Semua orang mendongak untuk melihat Louis melangkah masuk. Dia tampak tidak tidur sepanjang malam, dengan sedikit rasa lelah di matanya dan sedikit kemerahan di matanya. Ia lalu mengeluarkan telepon genggam dari sakunya, melihat bahwa itu adalah Nyonya Horton tua yang menelepon, menutup telepon, lalu berkata, maaf, saya kembali untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah menutup telepon, dia sepertinya menyadari pesan dari Keira di WhatsApp, jadi dia menatapnya, maaf, aku tidak melihat ponselku tadi malam. Terlalu sibuk untuk melihat ponselnya sepanjang malam. Apa kesibukannya? Meski Keira agak penasaran, dia tetap mengangguk. Dia tidak pernah membuat keributan. Louis mulai berjalan ke kamar tidur, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah Keira. Dia mengenakan blazer kasual dan celana jeans ramping hari ini, tampak lebih formal dari biasanya, jelas dia sedang keluar. Dia bertanya,
Apakah kamu akan keluar untuk suatu keperluan? Iya? Itu, Keira melihat wajah lelahnya dan menelan bagian tentang ulang tahun Profesor Miller. Ada sedikit masalah di perusahaan. Aku harus ke sana sebentar. Dia dan Samuel memiliki perusahaan yang baru-baru ini sibuk dengan IPO, yang diketahui Louis, jadi dia mengangguk dan meninggalkannya dengan berkata, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja, sebelum memasuki kamar tidur. Keira tidak sepenuhnya berbohong. Setelah sarapan, dia pergi ke perusahaan di mana ada dokumen-dokumen yang memerlukan tanda tangannya dan beberapa pekerjaan menunggu perhatiannya. Dia biasa menangani hal ini seminggu sekali. Belakangan ini dia sibuk sekali, dan banyak sekali pekerjaan yang menumpuk, jadi dia sibuk sampai pukul 10:30 sebelum berangkat ke pesta ulang tahun Profesor Miller setelah selesai bekerja. Louis mandi cepat-cepat lalu berbaring di sofa untuk mengejar ketinggalannya setelah tidur selama beberapa jam. Dia tidak menyalakan alarm, kedisiplinan dirinya yang kuat berarti dia bangun tepat pukul 11, berganti pakaian baru, mempersiapkan diri, dan berangkat. Saat itulah dia menyadari bahwa Isla dan Jake juga ada di sana, mengobrol dengan orang tua Nyonya Horton. Louis awalnya tidak ingin repot-repot dengan mereka, tetapi saat hendak pergi, dia mendengar suara Isla sengaja dinaikkan. Nenek, nanti kita akan pergi ke ulang tahun Profesor Miller. Jake dan aku akan menghadiri perayaannya. Keira juga akan pergi, oh, dan suaminya juga akan pergi. Louis langsung menghentikan langkahnya. Suaminya juga ikut. Kenapa dia tidak tahu? Alisnya berkerut. Ia berhenti, berbalik untuk menuangkan segelas air, dan tidak terburu-buru untuk pergi lagi. Seperti yang diharapkan, tanpa perlu dia mengatakan sepatah kata pun, Nyonya Horton yang sudah tua angkat bicara. Anak nakal itu juga akan pergi. Kalau begitu, mengapa kau tidak pergi bersama cucu menantuku? Isla berkata, Nenek buyut, Anda pasti salah. Keira bukanlah cucu menantu Anda. Dia sudah menikah dan punya suami. Kemarin Jake dan saya melihatnya di rumah Olsen. Louis, yang sedang minum air, merasa bingung. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, tatapannya berubah tajam saat menatapnya, tekanan yang mendominasi segera turun. Isla juga bisa merasakan kemarahan itu. Menanggapi tatapan mengintimidasi itu, dia berkata, Tuan Horton, itu benar. Suaminya adalah seorang pekerja konstruksi. Dia bekerja di lokasi pembangunan, dan dia juga akan pergi ke reuni kelas. Seorang pekerja konstruksi, bekerja di lokasi pembangunan. Louis merasa hampir tidak bisa bernapas. Apakah ini cara orang-orang ini memandang rendah Keira? Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia bertanya pada Keira kemana dia pergi hari ini, dia ragu-ragu sebelum menjawab, jelas bahwa dia khawatir akan mengganggu istirahatnya. Dia tidak menemaninya ke rumah Olsen tadi malam, dan reuni kelas hari ini pasti akan menjadi acara yang penuh dengan perbandingan. Louis bertanya, di mana pertemuannya? Isla segera berkata, itu diatur oleh Jake, di Hotel Istana Kaisar. Louis meraih jasnya dan berbalik untuk pergi. Saat masuk ke dalam mobil, pengemudi bertanya, Tuan, kemana? Hotel Istana Kaisar. Bersambung ke bab selanjutnya.